Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Dulu, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Dulu, yang terhormat narasumber atau pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Ratna Dian Asmarawati SPD, dan segenap para peserta seminar aksi nyata yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam suatu kegiatan yang insya Allah penuh manfaat dan barokah. Tentunya ini semuanya adalah untuk kemajuan SMA Negeri 1 Dulu. Bapak Ibu, para hadirin dan para peserta yang kami hormati, mengawali rangkaian seminar pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kegiatan seminar pada siang hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Allah hadimnya wa beriman sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih yang disampaikan. Selanjutnya mengawali rangkaian sambutan pada siang hari ini, yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Dulu. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Dian selaku peserta guru penggerak, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka untuk mengikuti kegiatan, yaitu aksi nyata melalui program guru penggerak yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Dulu ini. Mudah-mudahan untuk kegiatan nanti betul-betul memberikan kontribusi bagi SMA Negeri 1 Dulu, terutama terkait dengan pengembangan guru-guru merdeka yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Dulu. Kedua kalinya salawat dan salam bagi Tuhan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya sampaikan terima kasih Bu Dian pada siang hari ini mengimbaskan apa yang sudah diperoleh melalui kegiatan program guru penggerak selama ini. Dan pada hari ini dilaksanakan kegiatan workshop sebagai aksi nyata dari program guru penggerak ini. Kita SMA Negeri 1 Dulu sudah melaksanakan kurikulum merdeka mandiri berubah. Berubah ini sudah kita laksanakan 2 bulan lebih. Kita sudah mendesain sedemikian rupa oleh tim project yang sudah kita laksanakan di beberapa bulan ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya aksi nyata ini nanti ada kontribusi yang baru, ada nuansa baru, ada masukan baru dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Dulu, terutama terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Dulu agar nantinya betul-betul berkualitas sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan kegiatan aksi nyata program guru penggerak yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Dulu secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, marilah kita simak bersama-sama pemaparan terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Ratna Dian Asmarawati SPD, selaku calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Dulu, yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Dulu dan juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Dulu. Pada kesempatan ini saya ingin menyajikan terkait apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti program guru penggerak untuk modul 1.4 ya. Jadi perjalanan saya ketika mengikuti guru penggerak itu sudah hampir sekitar 3 bulan ini. Nah, ini sudah sampai di modul 1.4. Untuk modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif. Jadi apa saja yang budaya positif itu yang kita terapkan di sekolah nanti akan kita kupas di sini ya. Ini adalah cuplikan beberapa yang pernah saya lakukan ketika berada di kelas, utamanya di kelas 12 IPA 5. Di atas itu ada semacam keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 12 IPA 5. Nah, yang berikutnya yang di bagian bawah itu contoh kecilnya dari penerapan budaya positif. Nah, bagaimana budaya positif itu nanti kita terapkan kepada murid kita. Ada beberapa filosofi dalam KHD, mungkin sudah pernah disinggung oleh pengawas kita, Bu Ismi itu ya. Terus nanti filosofi KHD ini nanti akan terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dari sini nanti seorang guru nanti kita punya visi apa yang kita dapatkan, visi apa yang akan kita canangkan di sini nanti ya. Sehingga nanti muncul konsekuensi di dalam kelas, kemudian muncul pembiasaan positif yang kita sebut sebagai budaya positif, sehingga tujuan akhirnya nanti terciptalah profil pelajar Pancasila yang ada nama-nama itu ya. Nah, ini kita kupas satu persatu dulu terkait dengan filosofi pemikiran KHD. Yang pertama adalah Merdeka Belajar, sesuai dengan kurikulum yang kita ikuti di kelas 10 terkait dengan Merdeka Belajar. Merdeka artinya kita memberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan bakat dan minatnya, dan pembelajaran tersebut kita sesuaikan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, seperti itu. Tapi di sini untuk tatanan atau kosakata merdeka bukannya kita memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak, melainkan kita masih memberi tuntunan ya. Terus kemudian yang kedua, filosofi yang kedua adalah berpihak kepada murid. Pembelajaran kita hendaknya seperti student center ya, bukan sebagai teacher center. Artinya seorang guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Semua yang jadi subjek ya, yang jadi subjek dalam pembelajaran adalah murid. Yang ketiga, pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun artinya di sini siswa kita itu kita tuntun, kita arahkan. Ibaratnya sebuah kertas nih. Kalau kita dulu berprinsip bahwa anak itu adalah kertas yang masih kosong, sehingga guru itu bisa coret-coret apa yang kita kehendaki. Tetapi pemikiran seperti itu salah. Sebenarnya siswa itu seperti kertas buram, sudah ada goresan-goresannya. Tinggal seorang guru tersebut itu tinggal menebali saja. Kita tebali di situ. Oh, ternyata siswa ini minatnya di sini, potensinya di sini. Kita arahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Filosofi KHD yang ketiga adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita memberikan pelajaran ke siswa itu jangan kita sesuaikan dengan zaman kita dulu, tapi kita sesuaikan dengan zamannya anak yang sekarang. Mungkin seperti yang pernah saya berikan tugas ke anak ya, yang lagi sadar di sini kan ada media sosial TikTok ya. Nah, itu bisa kita arahkan seperti yang sudah saya lakukan di kelas 12 IPS, walaupun anak IPS seperti itu. Ketika saya ajari, kita kasih media pembelajaran seperti PET ya. PET kayak simulasi atau laboratorium virtual, kemudian dari hasil PET-nya tersebut kita tuangkan ke medsos TikTok.
itu anak-anak lebih antusias. Jadi saya tahu bahwa ternyata gaya belajarnya sesuai ilmu estetik. Dia sering bergerak-gerak. Anak IPS ya. Nah kalau disuruh mikir, katakanlah kita kasih soal dengan persamaan seperti ini, fisika seperti ini lah, itu menjadi pembelajaran yang monoton. Berikutnya di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Setelah memahami filosofi KD, maka diharapkan seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk menuntun murid dan mampu menerapkan perannya dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di situ ada beberapa nilai dan juga peran dari seorang guru. Yang pertama, dia harus mandiri. Mandiri artinya dia bisa berdiri sendiri. Bisa kalau misalkan ada workshop atau ada apa-apa, dia nggak usah pakai paksaan untuk mengikutinya. Itu mandiri ya. Terus yang kedua adalah reflektif, merefleksikan apa yang sudah kita ajarkan ke siswa, pembelajaran yang sudah kita ajarkan ke siswa, kita minta refleksinya, kita minta umpan baliknya. Di sini fungsinya adalah untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan kita dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, nilainya adalah inovatif. Kita harus berinovasi. Apa yang perlu dikembangkan dalam sekolah ini? Yang keempat ada kolaborasi atau kolaboratif. Di sini diperlukan kerjasama antara beberapa guru. Misalkan di dalam fisika itu kan ada beberapa guru, jadi kita bisa bertukar ide, bertukar kayak tugas-tugasnya gitu terkait dengan pembelajaran, ataupun mungkin strategi yang dibutuhkan untuk mempelajari kekurangan siswa. Kemudian yang berikutnya adalah berpihak pada murid. Jadi murid ini sebagai subjeknya ya. Nah, selain ada nilai, seorang guru itu juga harus ada perannya. Yang pertama, dia sebagai pemimpin pembelajaran. Dia di sini berfungsi sebagai fasilitator, kemudian menjadi coach bagi guru lain sebagai pemimpinnya di situ. Kemudian adalah mendorong kolaborasi antara mungkin dari lingkup kecil. Di sekolah kita ada MGMP per guru mapel, per mata pelajaran. Terus nanti ada MGMP sekolah, nanti juga ada kolaborasi di tingkat kabupaten. Peran berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini untuk komunitas praktisi kita mulai dari lingkup kecilnya dulu. Mungkin kalau bagi saya hanya seorang honorer, mungkin saya bisa merefleksikan atau mengimbaskan dulu pada teman-teman GTT seperti ini mungkin. Seorang guru itu harus punya visinya masing-masing. Oh, saya mau apa? Saya mau bergerakan apa di sekolah kita itu ya. Nah, ini yang sudah saya lakukan, visi yang sudah saya buat, program guru penggerak kemarin, di mana visi saya adalah mewujudkan generasi yang berkarakter mulia, berprestasi, kreatif, inovatif, menguasai iptek dan berbudaya lingkungan. Nah, dari visi ini kita ambil suatu prakarsa perubahan yang sudah saya buat di modul 1.3 kemarin itu, yaitu menjadi seorang pendidik yang kreatif dan inovatif serta menguasai iptek untuk meningkatkan minat belajar fisika. Jadi ini tergantung dari visi dari gurunya masing-masing ya. Nanti kan ada juga visi sekolah yang global itu. Nah, ini kita masuk ke budaya positif. Jadi alurnya tadi itu dari filosofi KHD, kemudian dilanjutkan ke nilai dan peran guru penggerak, masuk ke visi guru penggerak, dan yang terakhir di modul ini adalah budaya positif. Coba Samen, mohon Bapak Ibu guru kepalkan tangannya dulu seperti ini secara kuat ya. Sampai kepalkan tangannya panjenengan ini secara kuat. Nah, setelah itu apabila ada di samping kanan kiri panjenengan itu ya, ibaratkan ya, ada di samping kiri kanan panjenengan itu ada orang yang mau membuka tangan, kepalan tangannya panjenengan sedoyo. Kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Memberikan dengan ikhlas. Itu dengan ikhlas. Apa yang namanya pendapat gitu? Sama kepalkan seperti ini. Oh, ternyata ada orang di sini mau membuka. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bu Yuni dan juga Bu Alfi. Nah, kira-kira bagaimana Bu Alfi? Menahan. Sampai kebuka. Jangan sampai kebuka. Apa yang
yang dilakukan Bu Yuni? Iya. Mencoba membuka kepala. Kuat. Nah, berarti di sini kan yang satu berusaha mempertahankan kepala supaya tidak terbuka. Yang satu lagi berusaha untuk membuka. Nah, siapa yang membuka, siapa yang menutup, dan siapa yang memegang kendali? Kira-kira yang memegang kendali seperti Bualfi yang dilakukan Bualfi tadi ya, dia tetap menutup kepala tangan. Berarti siapa yang memegang kendali di sini? Nah, ketika saya tanya Bu Yuni, ketika Bu Yuni tadi berusaha membuka, yang memegang kendali di sini siapa? Bu Yuni. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa yang memegang kendali ketika membuka dan menutup adalah diri kita sendiri. Itu membutuhkan strategi bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang positif. Nah, maka diperlukanlah suatu strategi. Strategi ini merupakan penerapan dari disiplin di sekolah. Bagaimana disiplin ini nanti akan menciptakan suatu disiplin yang positif. Nah, akhirnya dari disiplin positif yang dilakukan di sekolah itu berjalan secara kontinu, maka terciptalah budaya positif. Apa itu disiplin? Disiplin merupakan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dengan mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan, kira-kira apa sih nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang positif itu kira-kira apa sih? Ya, nanti kita pelajari ya setelah slide ini ya. Tujuan pendidik, kita sebagai pendidik itu bertujuan untuk mendisiplinkan murid. Nah, untuk mendisiplinkan murid di sini nanti diperlukanlah nilai-nilai kebajikan. Saya tanyakan dengan sekali ya, kira-kira untuk mendisiplinkan murid itu dengan cara yang bagaimana nih? Gimana? Iya, bisa juga memberi contoh. Terus? Disiplin murid, disiplin. Siswa kita itu untuk disiplin. Ada dibuat? Iya, ada peraturan atau tata tertib sekolah. Ini yang saya maksud tadi terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Di situ ada suatu benda payung ya. Nah, kaitannya sama payung di sini. Payung. Fungsinya payung itu apa sih, Bu? Melindungi? Iya, dari panas dan juga hujan. Nah, di sini payung itu diibaratkan sebagai nilai-nilai kebajikan. Fungsinya tadi untuk melindungi kita ya. Payung itu melindungi kita dari hujan dan juga panas. Seperti juga nilai kebajikan, melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nilai-nilai kebajikan di sini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Sebenarnya ada banyak Bu untuk nilai-nilai kebajikan di sini ya. Saya ambil 3 garis besarnya saja, yaitu ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Bernalar. Iya, ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Hendaknya profil pelajar Pancasila ini nanti melekat nih dalam diri murid. Selain profil pelajar Pancasila, ada juga nilai kebajikan yang dituangkan dalam The Titus Project, di mana nilai tersebut ada tanggung jawab, keterus-terangan, komitmen, belas kasih, integritas, dan toleransi. Ada banyak sebenarnya, ini saya ambil 3 poinnya saja. Kemudian nilai kebajikan dari 9 pilar karakter yang sudah tertera di situ ada tanggung jawab, kejujuran, hormat santun, baik hati, toleransi, kedamaian, kesatuan, dan juga keadilan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan kita harapkan ada Dian Gosen. Iya, Dian Gosen menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang melakukan ini, katakanlah ya, dia berbuat baik. Yang pertama alasannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa bisa mungkin berangkat pagi gitu kan ya, dia takut
takut dihukum, kena hukuman, ataupun juga dia takut kena skor. Nah, apa yang terjadi jika tidak melakukannya? Siswa berpikir seperti itu. Nah, untuk ini, motivasi ini bersifat eksternal, jadi dorongan dari luar, bukan dari diri manusia itu sendiri. Berikutnya, alasan yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan jika melakukannya? Dorongan ini merupakan dorongan eksternal. Jadi siswa, misalkan ya, dia tadi berangkat pagi. Nah, dia di sini alasannya apa? Supaya mendapat reward. Siswa bisa mau maju mengerjakan di depan kelas seperti itu. Tujuannya apa? Dia untuk mengharapkan penghargaan atau imbalan. Nah, yang ketiga di sini ya, alasan yang ketiga ini alasan yang paling logis. Dia akan menjadi diri sendiri, menghargai diri dengan nilai-nilai yang dapat dipercaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, dorongan ini merupakan dorongan internal dari diri mereka sendiri. Dalam bukunya Choice Theory, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, supaya dapat hidup. Nah, di sini contohnya adalah sandang, papan, pangan, kesehatan, dan juga reproduksi. Itu juga kebutuhan dasar nih, untuk reproduksi. Yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan juga rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan psikologis. Contohnya adalah untuk hubungan sosial, menerima dan memberi kasih sayang dan diterima dalam kelompok. Kadang juga kita bisa mengetahui ya, ada siswa yang minder, terus kemudian terpojok. Lah, ini mengenalkan. Oleh karena itu siswa ini merupakan kekurangan kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, ada kebutuhan kebebasan. Contohnya adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan hidup seseorang. Mungkin di siswa kita ada juga yang dia ketika ada pelajaran kita, terus kemudian dia keluar main game ataupun nongkrong lain. Itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan mereka, yaitu mereka pengen bebas. Itu memang mereka yang pengen bebas seperti itu gitu. Jadi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang keempat ada kebutuhan kesenangan. Contohnya kesenangan bermain, tertawa, itu juga merupakan kebutuhan kesenangan. Termasuk diri juga ya. Sudah banyak umat kerjaan ini butuh kebutuhan kesenangan. Ya, yang kelima ada penguasaan. Di sini kompeten, terampil, diakui kemampuan atau keterampilannya dan merasa dihargai. Penguasaan ingin diketahui bahwa kita menempatkan diri kita terhadap siswa. Kira-kira dari posisi kontrol yang terpampang pada slide tersebut, antara posisi kontrol 1 sampai ke 5, kita sudah masuk ke posisi kontrol yang berapa? Jujur nih Bu, sampai saat ini saya itu seringnya itu ke posisi kontrol pertama dan kedua. Saya kalau menuju ke posisi kontrol keempat, kelima masih belum. Kenapa seperti ini? Karena saya juga merasa bahwa ketika saya memposisikan seperti itu ke posisi yang kelima nih, saya itu tergontor aturan tata tertib, peraturan seperti itu ya. Nah, di situ penghukum menggunakan hukuman fisik ataupun verbal itu kata-kata kasar gitu kan. Nah, di sini contohnya ketika seorang guru sebagai penghukum, patuhi aturan saya, atau awas sekali lagi kamu melakukan seperti itu, kamu selalu saja salah. Nah, itu juga sering saya lakukan ke siswa ketika siswa kita tidak mematuhi apa yang kita perintah. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Suaranya guru lembut, murid merasa tidak nyaman dan juga rendah hati. Kelihatan ya Bu? Harus sabar ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana kalau orang kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Kayak rasa guru niku mulas gitu ya. Mulas gitu. Pemalas. Nah, yang ketiga di sini posisi kontrolnya adalah kita sebagai teman. Mungkin kita
kita ya merasa bahwa dengan siswa kita yang seumuran SMA seperti itu merasa seumuran. Kita juga kan, mereka kan masih 17 tahun kan Bu? Iya. Bu Yuni banget. Kan 17 tahun, kan cuma beda 2 kali lipatnya saja kan dengan umur kita. Ya, sebagai teman, guru di sini tidak akan menyakiti murid. Justru di sini nanti ada humor. Ayolah, bantulah demi bapak ya, kayak semacam teman gitu kan ya. Terus ya sudahlah, tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Kok enak ya guru nih disuruh membereskan. Yang keempat, di sini ada posisi pemantau. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid dan ada dibuktikan di sini ada niat catatan-catatan ataupun data sebagai bukti. Jadi guru ini sudah punya bukti. Nah, tinggal statement gitu aja ke siswa. Apa yang kamu lakukan? Nah, ini berdasarkan bukti-buktinya sudah dipegang oleh guru. Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita itu sudah tahu murid ini sudah melakukan kesalahan berdasarkan bukti-bukti. Mungkin bisa kita lihat dari buku skor yang didapat oleh siswa dari BK itu ya, kan sudah ada bukti-bukti pelanggarannya berapa skor yang diberikan. Nah, yang kelima ini yang paling bagus begini, tapi belum bisa saya terapkan. Mungkin dengan adanya ini kita mungkin dari sini kita bisa mulai menerapkan kontrol kita sebagai manajer. Guru bersama murid mempertanggungjawabkan perilaku murid dan mendorong murid untuk menemukan solusi. Jadi guru bersama murid dua-duanya di sini akan bekerja sama, berkolaborasi untuk menemukan solusi. Jadi guru tidak menghakimi murid, tapi guru bersama murid sama-sama mencari solusi dari suatu permasalahan. Contoh mungkin yang diterapkan di situ, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Apakah apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Alhamdulillah, jadi ada yang sudah menerapkan gitu untuk posisi manajer. Nah, terkait dengan restitusi, mungkin sudah pernah dengar kata ini? Restitusi. Kalau di bisnisnya itu ada koefisien restitusi. Gitu. Di sini ya, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi atau lebih kuat di sini ya. Setelah siswa melakukan kesalahan, maka di sini kita kasih kesempatan kepada mereka, kita sama-sama cari solusi, kemudian mereka kita kembalikan ke habitatnya. Habitat kan ya tempat hidup ya. Ini Bapak Ibu ada yang pernah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran? Itu bagian juga dari restitusi gitu. Di sini keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam suatu kelas. Mungkin pelaksanaannya keyakinan kelas sebelum atau semacam kontrak kontrak forum ya, seperti itu mungkin hanya saja namanya saja yang berbeda gitu di sini ya. Bersifat abstrak daripada peraturan atau lebih rinci dan lebih konkret, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya di sini lebih ke positifnya ya, nggak ke kata negatif. Jadi dilarang main HP, nah itu kan konotasinya kan lebih negatif gitu dengan pakai kata-kata dilarang. Dapat diterapkan dan semua warga kelas ikut berkontribusi, bisa ditinjau kembali sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini mungkin ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalau kata-katanya yang negatif kan berarti dilarang mencuri, gitu kan ya. Nah, ini kita ubah kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen untuk setiap tugas dan senantiasa saling membantu dengan yang lainnya. Nah, ini
yang sudah saya lakukan ketika di kelas 12 IPA 5 terkait dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di situ saya membuat pakai post-it ya, pakai post-it, kemudian ditempel setiap siswa saya kasih kiranya apa yang jadi kesepakatan kelas di situ dan juga konsekuensinya seperti apa. Jadi saya tahu di sini, oh kalau ternyata banyak siswa ya yang di kelas yang sudah saya buat, di mana kita bisa memanajemen waktu dengan baik, bisa datang, keluar dan juga tugas. Jadi manajemen yang baik untuk tugas. Artinya di sini kan tepat waktu. Kemudian yang kedua, angkat tangan sebelum berpendapat dan menghormati teman yang lain. Saling menjaga kebersihan ruangan, saling menghormati kepentingan teman dan menghormati hak berbicara. Nah, mungkin ini saya dari kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak 12 IPA 5 kemarin itu diambil poin pentingnya ada 5 seperti itu. Jadi di sini untuk kesepakatan kelas dibuat dalam kalimat yang restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Jadi di sini merupakan cara gitu ya untuk menemukan solusi. Tadi kan kita kan sudah tahu 5 posisi kontrol tadi, ada penghukum, terus kemudian ada pembuat rasa bersalah, terus yang ketiga ada sebagai teman, keempat ada pemantau, dan kelima ada manajer. Lah, akhirnya di sini yang manajer nanti bagaimana penerapannya kita sebagai manajer, kita gunakan segitiga restitusi. Di mana ya langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini pada langkah ini kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kata-kata atau kalimat yang kita utarakan ke siswa pada fase menstabilkan identitas di sini adalah tidak ada manusia yang sempurna, semuanya bisa berbuat salah. Yaitu kata-kata di sini itu menunjukkan kita sudah masuk ke fase menstabilkan identitas. Berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya siswa saja, guru pun juga bisa melakukan kesalahan. Ya mungkin dan supaya pembelajaran apa yang saya sampaikan bisa menggunakan pasti dengan itu sekali ya. Tapi apakah kamu tahu bahwa dengan tidak kami semua itu ini bisa mengganggu teman yang lainnya yang mereka yang sungguh-sungguh belajar fisika dan yang kami lakukan
anak-anak yang lain itu apakah dengan game itu saya bisa mewakilkan kepada mungkin kamu merasa senang dengan berbagi kami mendapatkan kesenangan tersendiri dengan berbagi dan tanpa menghilangkan teman yang lain. Oke, nah ini bisa jadi pelajaran buat saya juga. Nanti ketika belajar selanjutnya akan saya modif pembelajaran itu supaya tidak bosan merasa anak-anak bisa belajar. Nanti saya akan memodifnya dengan media pembelajaran pakai pad. Jadi anak-anak nanti dengan media pad pun bisa belajar dengan menggunakan HP. Jadi anak-anak tidak bosan, pembelajaran nanti menyenangkan. Sekarang sama tahu apa yang saya lakukan? Yang kedua lainnya sampai kembali ke kelas, silakan kita teman-temanmu sampaikan ke kamu dan sampaikan juga yang lainnya. Ya, ya, oke nak, semoga salam ya. Iya. Bosan Pak? Tahu Pak? Jangan takut apa? Tapi bu, tak ada mau watung nak, sama? Berat apa? Jadi minggu itu nyangkut nama bapak saya. Namanya gimana Pak? Apa yang disampaikan? Awalnya itu saya mau pulang, rumah sakit, tawar tiket. Kira-kira kejadiannya jam berapa ya kemarin? Jam 1. Lalu waktunya itu jam berapa? Jam 3. Artinya? Saya sama. Yang namanya itu kan ada aturannya. Masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa? Kalau sampai pulang jam 1 artinya sampai menyalahi aturan. Nah, di sini kita tidak cari siapa yang salah, tapi kita di sini sama-sama mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu seperti itu berarti kan ada masalah juga kan? Kamu berada dalam masalah juga kan? Punya ada terpendam sama di sana seperti itu. Kalau ada kesalahan, kalau emosi maunya ini. Alhamdulillah kalau gitu, itu bisa jadi solusi. Nah,
Dan insya Allah mungkin bisa berkomunikasi nanti saya bisa bicara ke Bapak Ismail rumah berapa lagi kita kami ya jadi mulai 30% ini akan ada ikut udah terkait dengan Pancasila lalu saya itu sudah untuk mengikuti kejuaraan udah nanti siap? Siap. Nah, terus sekarang kira-kira kalau sudah seperti ini apa solusinya? Apa yang akan kamu lakukan? Saya meminta maaf dan saya bersedia untuk mengikuti kejuaraan. Alhamdulillah. Siap berarti ya, ya? Sekarang itu ya. Semoga saya sukses ke depannya dan bisa membawa nama baik SMA Negeri 1 Sekarang sampai bersiap-siap, silakan menghubungi Pak Yusuf sampai minta maaf. Saya juga akan menghubungi warga kehaswaan untuk menyampaikan aspirasi. Oke, nanti sukses ya. Selesai Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Nah, dari sini dari pemaparan saya mungkin bisa panjenengan pahami kaitannya sama budaya positif yang ada di sekolah. Saya kembalikan ke moderator terkait dengan acara selanjutnya. Kita beri plus dulu untuk narasumber kita yang luar biasa. Ya, kita terasa sudah hampir 1 jam ya berlalu. Materi yang cukup mengesankan, terlebih dengan tadi dengan penampilan cuplikan video yang telah dipaparkan oleh narasumber. Dari sekian banyak materi, kami yakin para peserta tentunya dari tadi sudah memendam pertanyaan, ingin mengulas lebih jauh lagi hal-hal yang berkaitan tentang aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Ibu Dian selaku guru penggerak di SMA Negeri 1 Bulu ini. Kami beri kesempatan yang pertama 2 penanya dulu untuk bertanya kaitannya dengan materi yang telah disampaikan tadi. Baik, silakan pertama dari Pak Siva, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menanggapi di slide yang ada gambar payungnya. Di situ nilai-nilai kebijakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang ingin saya tanggapi di sini adalah filosofi tentang gambar payung. Yang notabene di mana sebuah payung itu hanya melindungi dari terik dan panas. Panas dan hujan. Sedangkan di sisi lain, angin pun juga menjadi problem di mana ketika kita istilahnya gini, ketika kita ingin melakukan suatu kebajikan atau kebaikan terhadap orang lain, ketika ada embel-embel entah itu dulu pernah tersakiti atau pernah milik tersenggol hatinya, ya, maksudnya tidak. Jadi kalau seandainya payung itu diganti sebuah rumah yang bisa menghindarkan kita dari segala aspek apapun itu bentuknya, entah panas, entah hujan, entah angin, entah pun hingga badai. Jadi kebajikan yang kita lakukan pun juga tanpa tendensi apa-apa. Itu yang saya bisa berikan tambahan untuk gambar payung seandainya diganti dengan rumah, itu lebih alangkah baik dan lebih kokoh untuk diri kita pribadi menyikapi kebaikan terhadap orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baik, terima kasih Pak Sifat tanggapannya yang luar biasa. Bagaimana Bu Dia? Rumah itu biayanya mahal. Terima kasih Mas Sifat. Saya ucapkan terima kasih kaitannya sama sananya juga nih. Saya juga seperti itu sependapat dengan Pak Sifat bahwa yang kita ibaratkan dalam nilai-nilai kebajikan universal itu bisa kita identikan dengan sebuah rumah karena rumah itu lebih kokoh. Sedangkan payung, kena angin, nah seperti itu ya. Kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan di sini Pak, memang agak susah juga ya yang kita terapkan di sekolah dengan adanya teori kontrol tadi dikaitkan juga dengan segitiga restitusi. Kita di sini juga terbentur adanya aturan. Nah mungkin aturan ataupun peraturan itulah yang jadi angin dalam membuat jalannya nilai-nilai kebajikan seperti itu. Terus kemudian di sini, nah dari diskusi kami di CGP kemarin itu juga kita berusaha menjadi manajer ya, kita berusaha menjadi manajer. Terus kemudian karena manajer itu dituntut untuk dua-duanya antara guru dan mahasiswa itu sama-sama menjadi solusi. Nah karena di sini kita juga terbentur adanya peraturan. Nah peraturan itu kan harus ditaati seperti ini, seperti ini, gitu kan ya. Oke, terima kasih atas sarannya tadi. Lebih baik ini kita kasih dengan gambar rumah yang lebih kokoh. Oke Pak. Baik, kesempatan berikutnya, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan aksi nyata yang mungkin ada hal yang mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dian tadi. Kami persilakan. Monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang kita manajerial tadi termasuk apa? Posisi kontrol, enggak? Termasuk posisi kontrol. Ini tidak hanya mencakup tentang tingkah laku anak ya. Mungkin bisa masuk ke KBL. Jadi menurut saya loh ya, kita masuk atau tidak itu kan bisa dipikirkan bersama-sama. Jadi saya bersama anak-anak ini mencari sebuah solusi tentang pembelajaran saya karena salah satu pembelajaran saya itu kan ada memainkan alat musik barat dan itu tidak mungkin dilaksanakan di sini seperti bermain biola, cello, piano, Brazil gitu kan ya. Makanya saya mencari solusi bersama anak bagaimana kalian tetap bisa memainkan alat musik barat tapi tidak berupa realnya karena untuk ke situ kita tentunya membutuhkan banyak sekali dana bantuan gitu ya, dari orang tua. Jadi akhirnya kita memutuskan bersama-sama, anak-anak solusinya bagaimana kalau kita menggunakan sebuah aplikasi musik saja. Di sini kalian selain bisa tetap melakukan KBM yaitu bermain musik barat, tetapi kalian juga tidak membutuhkan banyak dana untuk ke situ, bahkan gratis. Apa masuk tidak itu ke manajernya? Ya, solusi dalam KBM. Karena kan lingkup ruang sekolah kita kan memang sekolah pelosok pedalaman yang kalau mengikuti buku terus itu kayaknya agak susah juga. Kecuali kalau mungkin sekolahnya di kota besar gitu masih memungkinkan untuk ke situ. Tapi kalau di sekolah seperti itu ya bagaimana cara kita untuk bersama-sama anak, bukan kita sendiri yang menentukan, tapi kita bersama anak-anak mencari solusi agar KBM itu tetap berjalan dan tentunya anak-anak juga asik dalam belajar. Itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini atas pengalamannya, berbagi pengalaman di sini. Ya memang kita kan sekolahnya kan sekolah besok, tapi prestasinya harus
Kuto. Nah, itu jelas kita akan bersemangat di sini sama-sama belajar, sama-sama memajukan SMA Negeri 1 Bluluk. Mungkin dengan pengalaman panjenengan ketika berada di kelas ada halangan yang seperti itu, panjenengan dan juga anak-anak mencari solusi bagaimana baiknya supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya kira cukup presentasi seminar aksi nyata budaya positif dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya di sini telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar aksi nyata saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini, kita sama-sama belajar di sini, kita dapat mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan dan bisa memajukan SMA Negeri 1 Bluluk ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru dan para peserta seminar yang berbahagia. Selesai sudah seminar aksi nyata budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Dian, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bluluk. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Dari kami selaku pemandu acara pada siang hari ini, kami memohon maaf apabila ada salah kata dan pikat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12 MIPA 5 dan telah melakukan kesalahan dengan melompat pagar dan melawan guru piket. Setelah saya berkonsultasi dengan wali kelas di Dian, saya lebih paham dan mengerti bahwa yang saya lakukan itu salah, dan saya berterima kasih dengan Dian yang telah mengasih saya masukan dan motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia dari SMA Negeri 1. Kebetulan tadi saya mengikuti seminar tentang aksi nyata budaya positif yang dipaparkan oleh Anggota Dian Asparawati. Dari yang dipaparkan tersebut, saya jadi tahu apa itu budaya positif, posisi kontrol, dan segitiga resolusi. Semoga apa yang saya terima di seminar tadi saya dapat mengimplementasikan dalam kehidupan hidup. Terima kasih.